Jumpa lagi dengan saya di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai topik pembahasan sifat koligatif lautan. Apa itu sifat koligatif lautan? Oke, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada hari ini, saya mengucapkan terima kasih untuk kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Oke, sifat koligatif lautan. Sifat koligatif lautan merupakan sifat lautan yang tidak bergantung atau tidak dipengaruhi oleh jenis zat yang terlarut. Namun sifat ini dipengaruhi oleh banyaknya atau konsentrasi partikel-partikel zat yang terlarut. Nah, sifat koligatif sendiri yang umum itu ada 4. Yang pertama ada penurunan tekanan uap. Kemudian yang kedua ada kenaikan titik didih, ada lagi penurunan titik beku, terus ada juga tekanan osmosis. Nah, apa saja maksudnya 4 sifat koligatif ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Oh ya, berbicara mengenai konsentrasi lautan atau banyaknya partikel, tentu akan lebih mudah jika kita menggunakan yang namanya satuan. Apa itu satuan? Ada satuan volume, ada satuan panjang, ada satuan berat. Nah, di dalam pembahasan sifat koligatif ini juga ada satuan yang kita gunakan, yaitu satuan yang khas di kimia. Oke, sebelumnya kalau lihat gambar ini, kira-kira satuan yang pas apa ini? Kalau menurut saya sih 1 peti telur ayam. Nah, itu kan juga satuan, 1 peti telur, 1 peti telur ayam. Oke, kita bahas satuan yang digunakan dalam pembahasan sifat koligatif lautan. Ada mol, ada molaritas, dan juga ada molalitas. Nah, beda sedikit ya, molaritas dan molalitas. Satuan mol itu membahas mengenai jumlah partikel dalam 1 mol zat. Jadi 1 mol sebuah zat yang memiliki satuan 1 mol itu dapat juga dikatakan zat tersebut terdiri atas 6,02 dikali berapa itu? 10⁻23 partikel. Lagi-lagi angka aneh ya. Jadi dalam pembelajaran kimia itu banyak angka aneh. Oke, tidak apa-apa, kita hormati pendapat para ahli kimia. Tapi sekali lagi saya tekankan, angka-angka yang aneh itu menunjukkan bahwa manusia itu memiliki kekurangan. Jadi segala pengetahuan, kepastian itu hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Oke, 1 mol kita sepakati bahwa jumlah partikelnya ratusan juta gitu ya, sampai pangkatnya 23. Kemudian ada lagi molaritas. Molaritas ini menunjukkan jumlah mol suatu zat, dalam 1 liter lautan. Kalau disimbolkan yaitu molaritas simbolnya M, kemudian jumlah mol N dalam volumenya 1 liter V ya. Kalau yang molalitas itu jumlah mol suatu zat di dalam 1 kilogram pelarut. Jadi simbolnya M kecil, bedanya M kecil sama dengan mol dibagi dengan P atau massa pelarutnya. Oke, kita coba contoh latihan berikut ini. Berapa mol 100 gram urea? Nah, jadi urea itu memiliki rumus kimia NH2 2 kali CO. Kemudian diketahui massa atom relatifnya nitrogen 14, hidrogen 1. Ini
karbon ini bukan 12 ya, karbon ini maksudnya bukan 14, karbon ini massa atom relatifnya 12 dan yang O oksigen 16. Oke, nanti kita perbaiki. Jadi ini yang bawah ini sudah diperbaiki ya, yang atas salah. Massa molekul relatif urea atau NH2 2 kali CO itu adalah sama dengan hasil penjumlahan semua atom-atom penyusun urea. Jadi NH2 2 kali CO itu kita jumlahkan massa atom relatifnya dengan banyaknya atomnya, ketemunya sebesar 60 gram tiap 1 molnya. Jadi setiap 60 gram urea itu sama dengan 1 mol urea, atau setiap 60 gram urea itu ada 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel urea. Jadi gitu ya. Nah, terus berapa mol 100 gram urea? Tinggal kita kalikan saja. Jadi 100 gram dikalikan dengan 1 mol per 60 gram ketemunya 1,67 mol. Jadi 100 gram urea itu jumlah molnya adalah 1,67. Oke, lanjut. Berapa molaritas urea dalam 10 liter larutan yang pelarutnya air? Maka kita gunakan persamaan yang sudah kita bahas tadi. Molaritas adalah banyaknya mol dalam 1 liter larutan. Untuk 1,67 mol dalam 10 liter larutan, maka kita dapati konsentrasi urea ini adalah sebesar 0,167 mol per liter atau 0,167 molaritas. Oke, yang selanjutnya jika molalitas, berapa molalitas urea dalam 4 kg air? Oke, berapa molalitasnya? Kita gunakan persamaan yang tadi. Molalitas sama dengan jumlah mol dibagi dengan massa pelarut dalam kilogram. Jadi 1,67 dibagi 4 itu ketemu 0,4165 mol per kilogram. Jadi itu molalitasnya. Oke, sampai sini saya harap kalian semua bisa memahami. Kita lanjut. Nah, lantas apa aplikasinya dalam pembahasan sifat koligatif larutan ini? Kalau kita perhatikan slide di samping, itu ada beberapa zat terlarut, ada glukosa dan urea. Molalitasnya ada 0,278, 0,556. Nah, itu yang glukosa data nomor 1 dan 4 itu sama ya molalitasnya. Kemudian yang data nomor 2 dan 5 molalitasnya juga sama. Kalau kita perhatikan larutan dengan zat terlarut glukosa maupun urea yang memiliki molalitas yang sama dapat kita amati di data nomor 1 dan nomor 4 itu memiliki titik didih larutan yang sama. Jadi titik didihnya juga sama sebesar 100,144 derajat Celcius. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa titik didih larutan itu memang dipengaruhi oleh jumlah zat terlarut atau konsentrasi tadi. Dalam hal ini konsentrasinya kita pakai molalitas. Dan titik didih ini tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarutnya. Nah, dari data tersebut dapat kita amati bahwa zat terlarut glukosa maupun urea dengan konsentrasi yang sama itu memberikan titik didih yang sama. Nah, jadi larutan ada dua larutan. Yang pertama zat terlarutnya glukosa, yang kedua urea. Zat terlarut ini memiliki konsentrasi yang sama.
Ternyata titik didih kedua larutan ini juga sama. Nah, jadi yang mempengaruhi titik didihnya adalah konsentrasi larutan, bukan jenis zat atau larutnya. Oke, kemudian ini adalah penerapan sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari yang biasa kita temui. Penambahan etilen glikol pada radiator mobil. Nah, radiator mobil ini adalah sifat koligatif kenaikan titik didih ya. Jadi semakin pekat konsentrasi larutan etilen glikol, maka semakin tinggi titik didihnya ya. Seperti tadi ya, kalau konsentrasinya tinggi maka titik didihnya juga akan semakin tinggi. Kita kembali ke slide sebelumnya. Nah, ini glukosa dengan konsentrasi 0,278 itu titik didihnya 100,144. Kalau konsentrasinya lebih tinggi, titik didihnya juga lebih tinggi lagi. Itu juga ini yang ketiga, konsentrasinya 1,1, ini titik didihnya juga lebih tinggi lagi. Oke, kita kembali ke etilen glikol. Jadi pendingin cairan itu ya, cairan pendingin radiator itu. Semakin pekat konsentrasi larutan etilen glikol, maka semakin tinggi titik didihnya. Hal tersebut menyebabkan cairan pendingin ini tidak mudah menguap atau tidak cepat habis, karena memang titik didihnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan air murni. Oke, yang kedua ini ada pembuatan es puter. Nah, sudah pernah makan? Sering kalau makan. Kalau membuat sendiri ya, jadi ada 3 metode. Yang konvensional yaitu pakai ini apa ini ya, tempatnya kue ini, jangan sebut merek ya, ini dimasukkan ke bak yang lebih besar berisi es batu. Nah, ini yang tempat aslinya yang lebih bagus. Ini yang sederhana kalau yang pertama. Yang ketiga ini ada pemutarnya. Jadi ini langkah-langkah sederhananya. Bahan atau adonan yang akan dibuat menjadi es, jadi biasanya apa? Ada air, ada susu, kemudian ada apa lagi? Ada pewarna makanan. Nah, itu dimasukkan ke wadah satu. Wadah satu ini yang lebih kecil. Kemudian isi wadah 2 atau wadah lainnya dengan es batu. Wadah 2 ini yang lebih besar, jadi wadah 1 yang lebih kecil dimasukkan ke wadah 2 yang lebih besar. Kemudian tambahkan garam ke wadah 2 yang sudah berisi es batu. Nah, jadi maksudnya garam ini kita larutkan ke dalam es batu sehingga menjadi larutan garam dapur. Tutup wadah 1 dan putar beberapa menit hingga adonan berubah menjadi es puter. Nah, ini bisa diputar manual, bisa pakai mesin. Coba nanti bisa dilihat di channel-channel yang lain, itu banyak sekali pembuatan es puter sederhana maupun yang pakai mesin. Nah, itu banyak sekali. Oke, yang ketiga, tekanan osmosis. Apa sih tekanan osmosis itu? Tekanan osmosis adalah apa ya? Oke, gampangnya gini. Ketika ada suatu zat kita larutkan ke dalam air. Jadi mula-mula ini ya, airnya kita masukkan ke tabung ini. Kemudian di tengah-tengah yang bawah ini diberi sebuah membran kecil yang bisa dilewati oleh partikel-partikel air. Kemudian selanjutnya kita masukkan partikel apa ini, C6H12O6 ini glukosa kita masukkan, kita larutkan ke dalam air, maka akan menghasilkan seperti gambar yang ketiga ini ya, yang berwarna biru muda. Ini yang sudah ada larutan
glukosanya. Nah, jika kita amati tinggi lautan di kedua sisi tabung ini akan berubah. Kenapa terjadi hal seperti demikian? Hal ini dikarenakan yang namanya tekanan osmosis itu. Jadi sisi yang lebih encer itu akan berpindah ke ruas yang lebih pekat, sehingga nanti mencapai kesetimbangan tekanan yang sama. Nah, di tekanannya di sini ini sama. Oke, untuk tekanan osmosis ini biasa kita jumpai pada pembahasan hidroponik. Jadi sekarang kan banyak sekali inovasi di bidang pertanian, salah satunya hidroponik. Nah, di sekolah kita, Sekolah Selamat Pagi Indonesia, itu juga banyak sekali laboratorium pembelajaran hidroponik yang dikelola oleh anak-anak sendiri. Nah, jadi di penanaman hidroponik itu kan tanamannya tentu memiliki akar ya. Akarnya kan tercelup di air yang mengalir. Nah, pada bagian daun, air pada bagian daun lama-kelamaan akan menguap karena terus terkena sinar matahari, sehingga konsentrasi zat pada daun akan meningkat karena airnya menguap tadi. Semakin sedikit air, maka konsentrasi zat pada daun atau bagian tanaman ini, di gambar ini kita pakai selada ya, maka konsentrasinya akan meningkat, sehingga terjadi perbedaan tekanan antara ujung daun dan di bagian akar. Maka akar selada akan menyerap air dan mendistribusikan ke seluruh bagian tanaman yang kekurangan air atau konsentrasinya pekat tadi. Nah, mengapa hal tersebut terjadi? Untuk menyamakan tekanan osmosis antara semua bagian tanaman selada. Jadi seperti itu ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur sedemikian rupa sehingga semua bagian di tanaman yang kita tanam, dalam hal ini di hidroponik selada, ini mendapatkan bagian air atau pelarut dengan kadar yang sesuai tempatnya masing-masing. Oke, yang terakhir ini ada yang namanya diagram PT. Apa diagram PT? Ya, hubungan antara tekanan dan suhu. Tekanan dan suhu. Kalau kita amati di situ, yang ke atas itu menunjukkan tekanan dalam satuan atm, atmosfer. Yang ke kanan itu suhu dalam satuan ya bisa pakai Celcius. Oke, kalau kita amati sini ada di bagian yang kiri itu ada fase padat, yang atas ini cair dan yang bawah fase gas. Tentu dari padat menjadi cair itu adalah pelelehan, atau jika dibalik dari cair menjadi padat itu adalah fenomena membeku. Coba kita amati ini, ada titik K dan titik L. Jika kita tarik ke bawah, titik L ini merupakan titik beku dari pelarut. Nah, jadi titik beku dari pelarut ini suhunya masih lebih tinggi, titik bekunya lebih tinggi jika dibandingkan dengan titik beku lautan. Nah, jadi yang ada nolnya itu pelarut murni, kalau yang tidak ada itu adalah lautan ya. Jadi ini kan grafiknya ke kanan, suhunya semakin naik. Nah, jadi titik beku pelarutnya itu lebih tinggi daripada titik beku larutannya. Yaitu tadi sifat koligatif larutan. Penurunan tekanan uap, ada kenaikan titik didih, ada penurunan titik beku. Nah, penurunan titik beku diagramnya seperti ini.
Oke, untuk yang kenaikan titik didih kita amati titik M dan titik N. Nah, kira-kira titik M ini menunjukkan titik didihnya pelarut atau larutan. Ya, titik M itu adalah titik didihnya pelarut murni, karena titik N ini lebih tinggi nilainya, nilai suhunya jika dibandingkan dengan titik M. Nah, jadi yang titik N itu adalah titik didih dari larutan. Titik N adalah titik didih larutan, sedangkan titik M adalah titik didih dari pelarut murninya. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai materi sifat koligatif larutan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Untuk latihannya silakan di-download di link deskripsi. Sudah saya sertakan link untuk mendownload latihan soalnya. Oke, terima kasih. Tetap semangat. Selamat pagi.